Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok K, mahasiswa Teknik Biomedis angkatan 2019 akan mempresentasikan suatu materi dari mata kuliah Sistem Instrumentasi Medis, yaitu materi Emission Spectroscopy. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami di sini beranggotakan ada yang Afina, bernama Afina, NIM 081911733001. Kemudian ada Arel dengan NIM 081911733015. Dan saya sendiri, Imade Masdiana, dengan NIM 081911733025. Baik, kita langsung lanjut ke pokok pembahasan. Yang akan dibahas pada video kali ini yaitu definisi, jenis, metode, dan aplikasi emission spektroskopi itu sendiri. Yang pertama yaitu definisi. Spektroskopi emisi merupakan suatu analisis kimia yang berhubungan dengan gelombang elektromagnetik yang diterjemahkan ke dalam komponen-komponen panjang gelombang untuk menghasilkan spektra, merupakan plot beberapa fungsi dari intensitas radian versus panjang gelombang atau frekuensi. Spektroskopi sendiri memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama, membedakan struktur molekuler, kemudian identifikasi molekul yang tidak diketahui, bisa juga untuk mendeteksi molekul yang sudah diketahui, dan juga mengukur konsentrasi. Macam-macam dari spektroskopi itu ada dua, yaitu spektroskopi emisi molekuler dan spektroskopi emisi atomik. Untuk spektroskopi emisi molekuler itu merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik dan anorganik dalam spesies molekuler. Spektroskopi molekuler itu memiliki dasar atas radiasi ultraviolet, sinar tampak, dan infrared. Banyak digunakan untuk identifikasi dari banyak spesies organik, anorganik, maupun biokimia. Selanjutnya untuk spektroskopi emisi atomik, spektroskopi molekuler atau atomik itu digunakan untuk spektroskopi molekuler. Kemudian spektroskopi emisi atomik. Spektroskopi molekuler adalah teknik yang digunakan untuk spektroskopi molekuler, dan untuk atomik sendiri itu digunakan untuk unsur organik dan anorganik dalam spesies atom. Spektroskopi atomik digunakan untuk pemenuhan kualitatif dan kuantitatif dari sekitar 70 elemen. Ciri khas S atomik adalah bahwa dalam S atomik sampel harus diatomkan terlebih dahulu. Lantas bagaimana perbedaan dari kedua macam spektroskopi tersebut? Yang pertama itu spektroskopi molekuler memiliki spesies untuk molekul dan atomik yaitu spesies atom. Metode spektroskopi UV, visible, dan spektroskopi inframerah untuk spektroskopi molekuler, dan metode flame AAS, flame AFS, flame AES, elektrothermal AAS, elektrothermal AFS, dan lain-lain untuk spektroskopi atomik. Untuk spektroskopi molekuler juga menggunakan suhu yang rendah dalam fase padat, gas, dan cair. Untuk spektroskopi atomik menggunakan suhu tinggi karena diperlukan untuk proses atomisasi atau pelepasan ikatan kimia dan dilakukan dalam fase gas. Jenis-jenis spektroskopi atomik. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas khusus yaitu tentang spektroskopi atomik. Yang pertama yaitu ada jenis AES atau Atomic Emission Spectroscopy. Atomic Emission Spectroscopy atau AES adalah teknik spektroskopi yang memanfaatkan panjang gelombang foton yang dipancarkan oleh atom selama masa transisinya dari fase eksitasi menuju fase istirahat. Kurang akurat dan memiliki ketelitian rendah untuk perhitungan bersifat kuantitatif karena tidak semua atom tereksitasi berelaksasi pada saat yang bersamaan. Pada AES sendiri, eksitasi terhadap sampel tidak dilakukan dengan melakukan penyorotan, tetapi eksitasi atom dilakukan dengan memberikan kalor atau tegangan listrik.
Untuk hasil pembacaan dan analisa kuantitatif bisa dilihat seperti di gambar, di mana untuk analisa kuantitatif dari AES sendiri menggunakan dengan cara melihat tinggi plot atau kurva dari spektrum. Semakin tinggi berarti semakin besar konsentrasinya. Untuk perhitungan dilakukan pembandingan terhadap suatu faktor pembanding dengan komposisi yang diketahui. Contoh hasil pengukuran bisa dilihat seperti pada gambar. Berikutnya adalah AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. AAS adalah suatu teknik spektroskopi yang memanfaatkan besarnya gelombang elektromagnetik yang diserap pada frekuensi tertentu oleh zat tertentu untuk bereksitasi. Gelombang elektromagnetik yang diserap dihasilkan oleh suatu sumber cahaya. AAS dapat menentukan lebih dari 67 jenis logam yang berbeda yang terkandung dalam suatu larutan. AAS sangat sensitif dan akurat karena dapat mengukur hingga bagian per miliar dari suatu berat, yaitu microgram per desimeter kubik. Kemudian ada sumber energi cahaya. Kelemahan dari AAS sendiri yaitu sumber cahaya kontinu tidak dapat digunakan, sehingga garis-garis absorpsi lebih sempit dari pita pada spektroskopi biasa. Untuk mensitasinya digunakan lampu holo cathode. Nah, di samping ini merupakan lampu holo cathode. Kemudian ada analisa kuantitatif. Yang pertama ada transmittance dengan rumus T sama dengan P per P0. Ada persen transmittance dengan rumus persen T sama dengan P per P0 dikali 100%. Kemudian ada absorbance, yaitu A sama dengan min log 10T sama dengan log P per P0. Ada teknik analisa kuantitatif dengan AAS. Yang pertama adalah menguji beberapa larutan standar yang mengandung unsur yang ingin diuji dengan variasi konsentrasi yang telah diketahui ke dalam alat AAS untuk mendapatkan nilai absorbansinya. Kemudian memplotkan variasi C atau konsentrasi unsur yang ingin diuji pada beberapa larutan standar dengan nilai absorbansinya yang kemudian menggunakan rumus garis regresi linear, yaitu Y sama dengan MX plus B, di mana absorbansi atau A merupakan sumbu Y dan konsentrasi atau dinamakan dengan C merupakan sumbu X. Kemudian menguji larutan sampel ke dalam alat AAS untuk mendapatkan nilai absorbansinya. Yang terakhir, setelah itu dimasukkan nilai A sebagai Y ke dalam persamaan garis linear yang telah didapat pada langkah sebelumnya. Dari persamaan itu, kita akan mendapatkan nilai X, yaitu nilai konsentrasi unsur yang ingin diuji dalam sampel. Kemudian ada prinsip dasar instrumentasi AAS dan AES. Yang pertama adalah prinsip dasar instrumentasi AAS. Dapat dilihat di sini ada hollow cathode lamp, kemudian ada lensa, kemudian ada atomic sample dan ada lensa yang kedua. Kemudian diteruskan ke monokromator dan dideteksi oleh detektor yang diteruskan ke amplifier dan kemudian ditampilkan. Yang kedua ada AES, yaitu di sini ada excited atoms. Di sini merupakan excitation source-nya, kemudian melewati lens dan diteruskan ke wavelength selector, kemudian detektor. Kemudian berikutnya ada AFS atau Atomic Fluorescence Spectroscopy. Atomic Fluorescence Spectroscopy atau AFS adalah salah satu jenis spektroskopi elektromagnetik yang menganalisis fluorescence dari atom sampel. Di dalamnya meliputi penggunaan sorotan sinar, biasanya sinar ultraviolet yang mengeksitasi elektron dalam atom dan menyebabkannya memancarkan sinar. Alat untuk mengukur fluorescence disebut fluorometers atau fluorimeter. Keuntungan dari fluorescence yaitu yang pertama mempunyai sensitivitas yang tinggi, kemudian spesifikasi tinggi, dan yang ketiga adalah large linear dynamic system. Kerugian dari fluorescence yaitu senyawa fluorescence yang lain harus dihilangkan jika terjadi overlap spektra. Kemudian, senyawa dengan konsentrasi tinggi akan mempengaruhi sensitivitas. Yang ketiga adalah adanya reaksi fotokimia. Ini merupakan rangkaian dari instrumen AFS. Ada source, kemudian excitation monochromator, diteruskan ke sample cell yang melewati shields, kemudian diteruskan ke emission monochromator, kemudian detektor, amplifier, dan recorder.
Selanjutnya ada metode spektroskopi atomik. Flame atomizer. Flame atomizer merupakan perangkat spektroskopi atomik yang proses pengatomannya dilakukan melalui pemanasan media api. Flame atomizer dapat digunakan untuk AES, AFS, dan AAS. Bentuk umumnya dari flame atomizer adalah sebuah pipa konsentrik, di mana sampel larutan dihisap ke dalam pipa kapilernya, atau aspiration. Ini merupakan flame atomizer. Kemudian ada skema atomisasi flame. Ada solution of analyte, kemudian dilakukan nebulization, kemudian spray, desolvation, solid atau gas aerosol, volatilization, gases molecules, yang kemudian excited molecules yang menghasilkan HV molekuler, ada atoms, dissociation reversible, kemudian atomic ions atau ionization reversible. Atoms ini menghasilkan excited atoms, di mana menghasilkan HV atomik. Kemudian ini atomic ions menghasilkan excited ions dan menghasilkan HV atomik. Melanjutkan skema atomisasi flame, maka akan saya jelaskan mengenai nebulization yang merupakan pengubahan sampel cairan menjadi fine spray atau aerosol, desolvation yang merupakan tahapan padatan atom yang dicampur dengan gaseous fuel, dan yang terakhir adalah volatilization yang merupakan padatan atom akan dirubah menjadi uap di dalam flame. Pada slide selanjutnya, flame yang digunakan. Disajikan tabel antara fuel and oksidan dan juga temperatur dalam satuan derajat Celcius. Di sini disajikan mengenai jenis-jenis gas dan ataupun cairan beserta temperaturnya yang cocok untuk digunakan pada flame atomizer. Sedangkan pada slide selanjutnya, pengaruh suhu terhadap atomizer flame. Karena suhu semakin tinggi akan meningkatkan jumlah populasi atom dalam flame sehingga sensitivitasnya juga akan meningkat. Sedangkan pada suhu flame yang ditentukan, jumlah relatif dari atom yang tereksitasi ataupun yang tidak di dalam sebuah flame. Slide selanjutnya, elektrothermal atomizer merupakan metode atomik yang proses atomisasinya menggunakan pemanasan oleh arus listrik. Elektrothermal atomizer umumnya digunakan untuk AAS dan AFS, di mana keuntungannya adalah sampel hanya sedikit dibutuhkan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Pada slide selanjutnya ini dijelaskan dan disajikan mengenai flame atomizer yang diambil dari Thomson Brooks Cole. Gambaran dari flame atomizer yang terdiri dari spektrofotometer, graphite furnace, window, o-ring, external gas flow, internal, graphite tube, dan juga light beam. Yang mana cara kerjanya adalah yang pertama, sampel diinjeksikan ke dalam pembakar grafit yang kemudian akan diuapkan dan kemudian diabukan. Setelah berbentuk abu, tegangan pada pembakar dinaikkan suhunya 2000 hingga 3000 derajat Celcius. Nah, pada saat sampel sudah mencapai 3000 derajat Celcius, maka akan mengalami atomisasi. Sampel yang mengalami atomisasi ini akan ditembakkan dengan lampu holo katoda atau fluoresin sebelum dianalisa akhirnya. Kemudian masuk kepada pembahasan ICP atau Inductively Charged Plasma, yang merupakan metode atomik dengan menggunakan panas dari plasma sebagai sumber eksitasi atomnya. Plasma sendiri merupakan campuran gas yang memiliki sifat konduktor yang mengandung konsentrasi besar dari kation dan elektron. Sering digunakan adalah plasma argon karena memiliki nilai kapasitas dan konduktivitas kalor yang baik serta inert. Slide selanjutnya menjelaskan dan menyajikan mengenai ilustrasi instrumen ICP, yang mana pada gambar dijelaskan dan ditunjukkan adanya radiofrekuensi induction coil dan juga sampel aerosol yang pergerakannya digambarkan pada ilustrasi ini. Maka komponen yang dapat disebutkan dari ilustrasi ini adalah
Yang pertama, 3 tabung quartz konsentrik untuk mengalirkan gas argon. Yang kedua, induction coil bertenaga 2 kW dan frekuensi gelombang sumber sebesar 27 MHz. Dan yang ketiga adalah Tesla coil sebagai pengionisasi. Cara kerjanya dari instrumen ICP ini adalah yang pertama, sampel akan diinjeksikan melalui tabung quartz tengah, yang kemudian argon juga akan dialirkan melalui tabung quartz. Dan yang selanjutnya adalah argon masuk ke atas alat akan diionisasi oleh bunga api dari Tesla coil. Kemudian kation argon dan elektron berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan dari induction coil. Akibat interaksi ini, plasma akan saling bergesekan dan menghasilkan suhu tinggi. Dan pada tahapan terakhir, plasma akan diisolasi secara termal oleh aliran argon dari dinding tabung. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai aplikasi spektroskopi atomik yang juga akan menjadi bagian terakhir pada penjelasan PPT kali ini. Aplikasi spektroskopi atomik sering digunakan untuk identifikasi kandungan unsur tertentu, utamanya dalam industri farmasi. Misalnya saja untuk mengetahui kandungan mineral tertentu dalam bahan makanan atau obat-obatan, seperti selenium yang berpotensi sebagai obat kanker. Dan pada bidang yang lain, teknik spektroskopi atomik banyak digunakan untuk menentukan konsentrasi pencemar logam berat dalam lingkungan. Misalnya saja untuk mengukur kadar pencemaran logam berat pada suatu ekosistem. Maka dengan berakhirnya penjelasan yang ada pada aplikasi spektroskopi atomik ini, berakhir pula presentasi yang kami sampaikan dari grup K. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.